Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan berdoa lebih dahulu ya, dengan baca Quran surat Al-Fatihah, kemudian berdoa semoga Allah mudahkan antum semua dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita masuk materi tentang Al-Qur'an hadis ya. Di sini temanya adalah kewajiban menuntut ilmu. Pas ini dengan antum semua yang sedang menuntut ilmu. Sebelumnya Ustadz ingin bercerita. Di sini ada cerita menarik tentang Ibnu Hajar atau si anak batu. Di sini nama lengkapnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Pada mulanya Ibnu Hajar Asqalani adalah seorang santri ya, tapi seorang santri yang kurang dalam intelektualnya. Pada suatu ketika dia izin untuk pulang karena memang pada pondoknya itu atau sekolahnya itu dia tidak bisa menerima ilmu dengan baik. Dengan berat sang kiainya itu mengizinkan Ibnu Hajar Asqalani untuk pulang ya. Setibanya untuk perjalanan pulang waktu itu turunlah hujan besar, hujan lebat ya. Hujan lebat, kemudian Ibnu Hajar melihat sebuah gua dan dia masuk untuk berteduh dengan derasnya air hujan tersebut. Dalam teduhan itu, dalam gua ya, Ibnu Hajar melihat suara gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air ya. Kemudian melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung ini, berpikir, merenungkan. Dia berpikir batu yang besar dan keras ini pun lama-lama berlubang hanya karena tetesan air ya. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal ya akal dan pikiran tidak sekeras batu, jelas ya. Itu artinya aku kurang lama dan tekun belajar ya. Karena memang dia sudah menyerah karena tidak paham terus dalam pembelajaran. Setelah berpikir merenung, akhirnya Ibnu Hajar kembali ke pondok lagi, kemudian menemui sang kiai dan untuk bertekad dan lebih keras lagi dalam belajar. Alhamdulillah sekarang menjadi orang yang mempunyai banyak kitab juga, mengarang kitab-kitab dan menjadi orang yang terpandang ya, karena memang kerja keras dalam menuntut ilmu tersebut ya. Antum semua bisa mengambil ibrah atau hikmah dari kisah ini ya. Jadi ketika misalnya antum tidak bisa pada satu mapel, coba bekerja keras lah, lebih keras. Karena memang contoh dari Ibnu Hajar ini memang sangat luar biasa ya. Ketika dia mau pulang kemudian melihat bongkahan batu, itu pun batu yang keras pun bisa berlubang. Nah, pikir antum bisa tidak sekeras batu, jadi bisa lebih keras lagi dalam belajar. Ini peta konsepnya ya, menuntut ilmu. Nanti ada Al-Quran dan hadis. Nah, kita lebih lebih membahas tentang Quran Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Kemudian hadisnya hukum, niat, keutamaan dan balasan.
kemudian membaca, memahami kandungan dan perilaku. Ini peta konsepnya ya. Ini juga antum harus menghafal ya dua ayat ini, Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Ini ayatnya dan ini artinya. Antum sudah pernah menghafalnya, mencobanya. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shushu fanshushu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, saya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya maksyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu hukumnya wajib, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, ini gambarnya anak-anak lagi mau berangkat sekolah. Ini. Dalam hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang, ya. Dalam hadis lain juga, dari balasan bagi orang yang berilmu, dari Kasir bin Qais, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, dari Kasir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Oke, kita lanjut di kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, kandungan yang pertama adalah Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu sesuai dengan tadi ayat yang antum tadi hafalkan. Dan yang kedua adalah Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat itu, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Itu Quran Al-Mujadalah ayat 11 kandungannya. Kemudian kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, Allah SWT memberikan keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Dan yang ketiga adalah Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Ini beberapa isi kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, ini tentang
kandungan hadis menurut ilmu, ya. Yang pertama adalah ada beberapa ini 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Itu yang termasuk kandungan tadi hadis menuntut ilmu. Yang terakhir adalah perilaku, ya, yang mencerminkan isi kandungan Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 beserta hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama adalah rajin membaca pada waktu yang luang, ya. Gunakan waktu-waktu, apalagi kan ini banyak di rumah, gunakan untuk membaca hal-hal yang bermanfaat, yang menambah pengetahuan kita. Bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila mengalami kesulitan, ya, pada ustadz, ustadzah, atau orang tua, atau guru yang lain bisa ditanyakan. Dan yang ketiga adalah rajin berlatih, latihan, ya, mengerjakan soal, kemudian menghafal dan sebagainya. Dan berani berpikir kreatif, ya, memunculkan ide-ide yang bagus, yang ide-ide yang berguna dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat dan ditulis, ya, biar ketika lupa bisa dilihat kembali. Oke, itu terkait materi tentang menuntut ilmu, ya, dalam kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Al-Mujadalah ayat 10. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.